Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Nanang Dwi Suprapto. Alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa bernafas dengan lega, menghirup udara segar, sehingga pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, Tuhan semesta alam, untuk menatap hari ini dan hari esok dengan berkarya. Puji syukur tentu suatu keharusan yang harus kita panjatkan kepada Tuhan Ilahi Robi yang demikian banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, berupa kesehatan, kedamaian, kenikmatan iman dan Islam yang masih ada di dalam hati kita. Kita berharap dan memohon kepada Allah SWT semoga iman dan Islam ini bisa terjaga hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Rasulullah Baginda Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hari ini hingga akhir zaman. Sesi kali ini saya ingin mengulas sedikit terkait dengan tip dan trik membangun sebuah toko kelontong yang tentu saat ini semakin hari semakin terpuruk, terpojok karena akibat dari sebuah persaingan masyarakat kita yang notabene masyarakat kecil yang ingin berikhtiar menyambung hidup dengan berjualan, jualan beras, jualan gula, jualan kopi, dan lain-lain. Yang mereka lakukan pada intinya adalah bagaimana bisa menyambung hidup, bisa makan setiap hari, bisa menyekolahkan anak, bisa untuk berobat jika sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Pada intinya masyarakat kita berharap ada upaya-upaya yang bisa memajukan usaha mereka. Untuk itu saya mencoba memberikan semacam sedikit pandangan atau solusi-solusi yang mungkin bisa diterapkan dan dikembangkan oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang ingin maju tetapi dengan segala keterbatasan, terutama keterbatasan dana dan pengetahuan, sehingga perlu ada sumbangsih dari siapapun yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk membantu mereka bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi hidup dengan penuh persaingan, apalagi saat ini sedemikian marak gerai-gerai minimarket yang terus tumbuh dan dibangun dan dikembangkan hingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, tentu hal ini adalah sesuatu yang cukup merisaukan bagi masyarakat bawah. Tentu mereka akan berhadapan dengan pesaing-pesaing bisnis yang tentu jauh lebih kuat dari sisi finansial, jauh lebih kuat dari sisi manajemen, jauh lebih kuat dari sisi pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya
semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pusat, daerah, termasuk para pebisnis lokal dan lain-lainnya ikut bagaimana memberikan bantuan agar masyarakat ini tetap bisa survive dengan bisnisnya. Tips-tips apa saja yang mungkin bisa diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa bertahan. Sebuah toko kelontong yang berjualan bahan makanan pokok, tentu secara teori mestinya sangat dan terus diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Mengapa? Karena memang bahan makan pokok ini adalah merupakan bahan makanan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ya. Nah, dengan kebutuhan sehari-hari itulah tidak akan mungkin antara supply dan demand ini berhenti. Akan terus antara permintaan dengan supply dan demand ini akan terus berjalan. Tinggal bagaimana antara supply dan demand ini terjadi suatu kondisi yang saling menguntungkan, tidak saling membunuh, tidak saling merugikan antara penjual dan pembeli ini. Tentu harapan daripada penjual untung yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, itu teori ekonomi. Akan tetapi tentu ini sangat merugikan bagi pembeli, karena pembeli tentu berharap adalah kebalikannya. Kalau pembeli menginginkan adalah harga yang semurah-murahnya sehingga pembeli bisa mendapatkan satu barang yang dikehendaki dengan variasi yang lebih banyak dengan uang yang terbatas. Nah, selain itu tentu tidak hanya harga, tentu pembeli akan menginginkan adanya pelayanan yang lebih baik, yang terus-menerus. Oleh karena itu, satu tips dan trik dan tips gitu ya, untuk para pemula atau para pedagang yang sudah berjalan menggeluti bisnis retail ini dalam usaha toko kelontong, ada beberapa yang harus diperhatikan bagi pemula yang ingin mencoba mengembangkan bisnis ini. Yang pertama adalah satu, berkaitan dengan jenis usaha apa saja, dagang barang yang akan dijual. Nah, tentu ini harus dipikirkan baik-baik apa saja yang harus dijual, apakah bahan makan pokok saja ataukah termasuk yang lain-lain seperti kayak peralatan atau barang-barang selain bahan makan pokok ya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah target pembeli atau marketnya ya, kepada siapa targetnya barang-barang ini akan dijual atau dipasarkan. Yang ketiga, setelah tahu jenis barang apa yang, atau setelah menentukan barang-barang apa yang akan dijual, yang kedua target pasarnya, yang ketiga adalah menentukan lokasi. Nah, lokasi toko itu sangat-sangat menentukan. Nah, ketika Anda mau membuka sebuah toko yang tentu akan bersaing, akan berhadapan dengan para pedagang yang lebih besar, yang lebih banyak, baik yang sejenis sesama toko retail UMKM ataupun yang minimarket yang sudah dikenali masyarakat. Nah, satu hal yang harus diperhatikan adalah lokasi ini sangat menentukan. Ketika Anda merasa bahwa saya tidak akan mungkin bisa bersaing dengan minimarket modern yang sudah dikenal di masyarakat, maka lokasi sangat menentukan
bahwa Anda harus menjauh daripada toko atau gerai minimarket yang sudah ada. Jadi lokasi Anda harus menjauh, jangan mencoba-coba mendekati. Nah, ini salah satu strategi untuk mendapatkan pelanggan, mendapatkan pembeli. Ya, ketika Anda mendekat kepada toko atau gerai minimarket modern yang sudah ada, maka Anda akan merasa kesulitan untuk mendapatkan pembeli setelah toko Anda dibuka dan beroperasi. Ya, karena tentu pembeli akan mencari minimarket atau toko yang menurut pembeli adalah yang terbaik dari sisi harga, dari sisi pelayanan, dan lain-lainnya. Ya, oleh karena itu, bagi Anda yang sebagai pemula dengan modal yang tidak terlalu besar membangun sebuah bisnis toko kelontong, maka lokasi ini sangat menentukan. Walaupun lokasi Anda yang Anda tentukan relatif jauh, tapi Anda tetap harus menghitung kira-kira cakupan jangkauan daripada masyarakat yang akan membeli ke toko Anda. Tentu dengan Anda harus memperhitungkan jumlah kira-kira masyarakat di sekitar itu yang akan membeli ke toko Anda seberapa banyak. Ketika Anda berada di satu perumahan, maka Anda bisa menghitung kira-kira jangkauannya sekian ratus meter atau sekian KK, sekian RT, dan seterusnya. Anda harus memperhitungkan lokasi di mana toko Anda berada. Ya. Jadi Anda bisa melakukan survei dulu, ya, sebagaimana minimarket modern. Kalau Anda mencoba mereview atau menganalisa, kita sering menjumpai ketika satu minimarket modern, sebutlah misalnya Indomaret, yang sudah berada di satu tempat, kemudian tidak lama kemudian akan disusul oleh minimarket pesaingnya, Alfamart, bahkan mereka berdampingan posisinya. Ya, mengapa demikian? Karena kompetisi is competition, ya, competition is competition. Jadi bersaing adalah tetap bersaing, tapi bersaing adalah dengan cara yang sehat, dan tentu pembeli adalah raja. Pembeli yang menentukan, terserah mereka mau beli kemanapun, ke siapapun, tentu dengan satu semangat atau spirit yang fair, yang tidak culas, tetap berada dalam koridor bisnis yang wajar. Kadang-kadang kita juga menemukan satu minimarket A kemudian diapit, ya, posisinya diapit oleh dua minimarket pesaingnya, ya, diapit kanan kirinya begitu. Nah, ini semua adalah sebuah strategi di dalam sales, ya, di dalam pemasaran perdagangan ini. Oleh karena itu, Anda yang sebagai pemula ingin membangun retail bisnis ini juga harus menghitung sejauh mana kekuatan Anda untuk bersaing dengan mereka. Ya, kalau Anda merasa tidak terlalu kuat, jangan coba-coba mendekat. Carilah kemudian lokasi yang sekiranya Anda bisa perhitungkan bisa tetap mendapatkan pembeli, ya. Makalah kemudian tentukan lokasi itu yang tentu dengan perhitungan yang matang. Oleh karena itu, survei itu adalah menjadi kata kuncinya, ya, dengan perhitungan yang tepat dan matang. Nah, selain lokasi, Anda tentu harus memikirkan lagi berkaitan dengan sumber pemasok, ya, pemasok barang. Karena kunci daripada bisnis ini adalah harga, ya. Selain pemasok, kemudian nanti berujung kepada harga. Karena dengan harga yang tidak kompetitif, tentu barang dagangan Anda tidak akan dibeli oleh masyarakat, ya. Apalagi di dalam persaingan bisnis retail ini, ya, toko kelontong ini dengan keuntungan yang sangat tipis, dan masyarakat akan menilai, akan membandingkan satu dengan yang lain, toko satu dengan toko yang lain, ya. Kadang hanya berbeda
Rp500, Rp1.000, maka toko Anda akan ditinggal, ya. Apalagi di dalam bisnis ini variasi barang, ya, variasi produk juga sangat menentukan, ya. Jadi harga, kemudian pemasoknya, maka untuk bisa mendapatkan barang yang lebih murah, tentu Anda harus mencari barang-barang dari pemasok atau barang-barang yang dari pasar grosir, ya. Nah, dengan mendapatkan harga yang dari pasar grosir itulah kemudian Anda bisa menjual secara retail satuan dengan margin yang Anda bisa set, ya. Tentu selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah dalam menentukan harga adalah Anda harus melakukan survei, membandingkan, ya, harga antara satu toko dengan toko yang lain, dengan satu minimarket dengan minimarket yang lain. Anda bisa membandingkan untuk item yang sama, ya, untuk item yang sejenis, berapa harga minimarket A, berapa harga minimarket B, berapa dari toko A, toko B, dan seterusnya. Ya, Anda harus melakukan perbandingan harga itu, karena dengan harga inilah kemudian Anda bisa menentukan berapa harga masing-masing item yang akan Anda jual, ya. Itu salah satu yang harus Anda perhitungkan, ya. Kemudian selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan. Nah, pelayanan ini dengan senyum, ramah kepada setiap pelanggan, setiap pembeli, dengan sopan, ya, melayani dengan hati, itu adalah salah satu cara-cara yang bisa mengikat pelanggan untuk selalu loyal beli ke toko Anda, ya. Tanpa senyum, tanpa Anda ramah, tentu akan mustahil dagangan Anda akan tumbuh, ya. Ini salah satu tips yang juga yang Anda bisa jalankan, ya. Pepatah Cina mengatakan, jika Anda tidak bisa tersenyum, maka Anda tidak bisa berdagang, karena kunci daripada berdagang adalah Anda melayani dengan hati, melayani yang terbaik untuk pelanggan Anda, karena pelanggan adalah raja, ya. Karena dengan itu bisnis Anda akan tumbuh, dagangan Anda akan terbeli, Anda terus bisa melakukan pengembangan bisnis ini untuk bisa melakukan ekspansi barangkali ke depan, ya, untuk mengembangkan bisnis lebih besar dan lebih baik. Nah, kemudian modal, ya, modal. Nah, modal ini juga salah satu hal yang penting di dalam pengembangan bisnis ini, ya. Jika Anda merasa modal Anda perlu mendapatkan suntikan, perlu penambahan modal dan seterusnya, Anda bisa dengan melakukan berbagai cara. Bisa pinjam kepada saudara yang tentu yang Anda harapkan tidak pakai bunga, ya. Ini adalah satu pinjaman yang tentu yang paling ideal, ya, pinjam tetapi tidak pakai bunga, ya. Atau Anda bisa melakukan partnering dengan kawan, gitu kan, dengan join dengan beberapa kawan untuk mengembangkan bisnis Anda, ya. Tetapi kalau seandainya semua ini mentok, tidak bisa mendapatkan hasil untuk penambahan modal, maka Anda bisa melakukan pinjam ke unit-unit usaha, perbankan atau yang lainnya, ya. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan oleh Anda adalah bahwa setiap bisnis selalu ada resiko itu harus diperhitungkan sebaik-baiknya, harus sematang mungkin, ya. Kemudian selanjutnya adalah di dalam pengembangan bisnis ini itu perlu ada manajemen, ya, perlu ada manajemen yang baik, manajemen retail toko. Ini ada pembukuan, ya, ada pembukuan berapa, jadi ada cash in, cash out, jadi ada pembukuannya yang sehingga toko Anda bisa diketahui, ya,
berapa belinya, item apa saja yang dibeli, kemudian berapa yang terjual dan seterusnya, berapa stok yang masih ada, berapa harus stok yang akan ditambahkan dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh-contoh yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam setiap bisnis. Tentu dengan skala yang lebih sederhana, ya, tinggal membuat sebuah kalaupun tidak menggunakan komputer, bisa dengan pembukuan biasa, ya, pencatatan biasa itu juga bisa. Yang penting semuanya tercatat rapi sehingga Anda bisa mengetahui berapa keuntungan dalam sebulan, keuntungan dalam setahun dan seterusnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan masalah tempat tadi yang saya singgung di awal, masalah lokasi. Tempat ini kadang-kala menjadi kendala ketika tempat ini sewa atau kontrak, gitu kan. Nah, ini biasanya diperlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu Anda harus benar-benar menghitung kira-kira lokasinya di mana, tempatnya seperti apa, sehingga biaya sewanya itu terjangkau. Jadi pilihlah lokasi yang pas dengan sewa yang serendah-rendahnya, seminim mungkin, ya. Tinggal nanti Anda bisa melakukan modifikasi dengan biaya yang tidak terlalu besar, tapi yang penting usaha Anda jalan dulu, ya. Saya kira mungkin beberapa tips ini bisa menjadi panduan untuk Anda yang mau belajar bagaimana berbisnis retail, dalamnya adalah toko kelontong. Ini ada satu sebentar lagi, ini ada satu contoh toko kelontong dari seorang pedagang yang sudah menjalankan bisnis ini sekian tahun, mungkin saya kira lebih daripada 5 tahun lebih, dan mereka bisa survive, masih ada pelanggan yang beli kepada toko mereka, meskipun tentu kompetisi sana sini selalu ada, tetapi mereka masih optimis dan masih bisa survive hingga hari ini. Demikian.